Ponsel terus berdering tanpa henti. Aku sedang asyik mencuci piring sampai siku basah, melihat gelembung sabun pecah di jendela dapur sementara Rizky bermain truk pemadam merahnya di lantai ruang tamu. Andi laki-laki meninggalkan ponselnya di meja sebelum pergi ke garasi memperbaiki pagar tetangga kami, Pak Joko. Nodo dering default yang mengganggu itu tak pernah dia ganti. Rino, ponsel ayah, seru Rizky sambil mendongak. Aku tahu, sayang. Ibu ambil yo. Aku keringkan tangan dengan lap piring lalu ambil ponsel. Layar tunjukkan nomor tak dikenal, biasa sojo. Kru konstruksi Andi sering dapat panggilan klien baru, apalagi akhir pekan saat orang punya waktu mikir perbaikan rumah. Aku geser jawab. Halo, ponsel Andi. Sunyi. Lalu suara perempuan pelan sekali, hampir bisik, kamu lupa kaos kakimu lagi di sini. Hati aku berhenti. Koto-koto itu lembut, intim, seperti dia berbaring di kasur bicara dengan orang tercinta. Aku membeku di dapur, ponsel menempel di telinga, nunggu dia sadar salah sambung dan tutup. Tapi tidak. Malah dia terkikik. Suara ringan bahagia yang bikin perutku jatuh ke lantai. Aku sangat mencintaimu. Koto itu menghantamku seperti tinju. Aku tak bernapas, tak berpikir. Jari langsung tekan tombol akhiri panggilan sampai khawatir layar retak. Dapur sunyi, hanya suara truk Rizky berguling. Aku tatap ponsel seperti ular berbisa. Kaki lemas, pegang pinggir meja. Kaos kaki, katanya. Kaos kaki. Artinya Andi pernah ke suatu tempat, lepas kaos kaki, tinggalkan di sono. Tempat yang orang lepas kaos kaki. Tempat orang lain cuci baju dan tahu kaos kaki mono miliknya. Pikiranku berpacu. Andi kerja konstruksi, pulang kotor setiap hari, sepatu bot penuh lumpur, baju berdebu gergaji. Dia selalu ganti di garasi biar tak bawa kotoran masuk rumah. Tapi kaos kakinya dilepas di kamar kami, masuk keranjang cucian kami, dicuci di mesin kami. Lalu mesin cuci siapa yang pernah cuci kaos kaki Andi? Aku pandang ke garasi, lihat bayangan Andi bergerak. Dia mungkin rapiin perkakas, tak tahu istrinya baru jawab panggilan yang hancurkan segala yang ku ketahui tentang pernikahan kami. 8 tahun menikah, 10 tahun bersama. Rizky 6 tahun, berarti perempuan ini sudah ada dalam hidup Andi sejak anak kami kecil, mungkin lebih lama. Suara itu berulang di kepala, kamu lupa kaos kakimu lagi di sini. Seperti sudah biasa, rutin. Dan kikik lembut penuh cinta sebelum aku cinta kamu. Tangan gemetar. Aku letak ponsel, pegang meja dua tangan, coba hentikan getar yang merambat ke seluruh tubuh. Mual sekali, seperti mau muntah di dapur bersih ini, Rizky main bahagia di dekatku. Ibu. Ibu baik-baik saja. Suara Rizky terdengar jauh. Aku berbalik, lihat anak tampan berambut hitam Andi dan moto hijauku, paksa senyum. Ibu baik, sayang. Terus main yo. Tapi aku tidak baik. Tak odo yang baik. Suara perempuan terus bergema. Lalu sadar sesuatu yang buat darah dingin, suara itu tak sepenuhnya asing. Pernah ku dengar entah di mono. Terkubur di ingatan seperti lagu yang tak bisa diingat, tapi aku yakin pernah dengar. Berarti bukan orang asing. Ini orang yang aku kenal. 1 jam berikutnya aku mondar-mandir seperti binatang kurungan. Setiap suara dari garasi, jantungku lompat. Rizky tanya kenapa ibu sedih, aku bohong ke anak 6 tahun, ibu cuma capek. Saat Andi masuk lewat pintu belakang, usap tangan di kain lap tua, aku duduk di meja pura-pura baca majalah. Tangan masih gemetar, ku sembunyikan di pangkuan. Hai, sayang. Dia cium keningku seperti biasa, seperti tak ada yang berubah. Maaf lomo.
Pagar Pak Joko lebih parah dari sangkaan. Aku lihat dia cuci tangan di wastafel, rutinitas ribuan kali. Tapi sekarang beda. Apakah cuci kotoran kerja atau jejak perempuan itu? Ponselmu berdering, kataku pelan. Andi pandang ke belakang. Oh yo. Siapa? Aku jawab. Dia berbalik, keringkan tangan. Sesuatu berkedip di wajahnya, ketakutan atau panik. Mereka mau opo? Suaranya biasa, tapi moto tak bertemu mataku. Perempuan. Aku berdiri, majalah jatuh. Dia bilang kamu tinggalkan kaos kaki di tempatnya. Wajah Andi pucat pasi, bukan merah malu. Ini pucat seperti lihat hantu. Rino, aku bisa jelaskan. Dia bilang dia cinta kamu, Andi. Suaraku pecah. Dia terkikik dan bilang cinta kamu. Andi usap rambut, gerakan stres biasa, tapi kali ini berbeda. Bukan seperti yang kamu pikir. Lalu opo? Aku mendekat. Karena yang kupikir suamiku selingkuh dengan orang yang cuci bajunya dan bilang cinta. Tidak. Andi geleng keras. Ini rumit. Rumit. Aku tertawa pahit. Kamu selingkuh atau tidak? Andi pandang Rizky di ruang tamu lalu balik ke aku. Bisa nanti saat Rizky tidur. Tidak. Sekarang. Suaraku tajam. Aku sudah gila 1 jam cari tahu siapa dia. Rino, tolong. Tangan Andi gemetar, moto ke pintu seperti mau lari. Aku tak bisa bilang sekarang. Istrimu tak boleh tahu siapa yang kamu tiduri. Aku tak tidur dengan siapapun. Rino, aku tak pernah selingkuh. Percaya aku. Lalu jelaskan panggilan itu. Aku tak bisa. Kenapa? Karena kamu tak akan mengerti. Itu sakit lebih dari apapun. Coba aku. Andi tatap lama, lalu keluarkan ponsel, scroll. Aku perlu telepon. Perlu perbaiki ini. Dia keluar, mondar-mandir di halaman, bicara mendesak. Aku tahu, ke orang yang sama, perempuan dengan suara familiar yang cinta suamiku. Malam itu Andi tidur di sofa. Katanya butuh ruang mikir, tapi aku tahu dia hindari aku. Aku berbaring di kasur kosong, tatap langit-langit, ulang semua percakapan bulan-bulan terakhir, cari petunjuk. Pagi-pagi Andi pergi kerja sebelum kami bangun. Dia buat kopi, tinggal catatan. Kita bicara malam ini. Janji. Cinta kamu. Tapi aku tak bisa tunggu. Ketidakpastian makan aku hidup. Antar Rizky sekolah, pulang, lalu lakukan hal yang tak pernah kulakukan 8 tahun menikah. Geledah barang Andi. Mulai dari laci lemari, cari surat cinta, kwitansi, nomor telepon. Semua normal. Lalu ke meja kerja di kamar. Di laci bawah, dokumen asuransi, akta lahir Rizky, surat nikah. Disitulah laporan ban. Awal normal, gaji masuk, cicilan rumah keluar. Tapi tiap bulan 3 tahun terakhir, pembayaran Rp 4.500.000 ke Pusat Perawatan Jiwa Harapan Baru. Rp 4.500.000 setiap bulan. Lebih dari cicilan mobil. Aku cek lebih lama, mulai Januari 2022, setelah Rizky masuk. Dari Rp 2 juta naik jadi Rp 4,5 juta. Aku buka laptop, cari Pusat Perawatan Jiwa Harapan Baru. Website muncul, fasilitas perawatan residensial untuk orang tak bisa urus diri. Bukan hanya lansia, tapi masalah mental, disabilitas, penyakit kronis, pengawasan 24 jam. Andi bayar perawatan seseorang bertahun-tahun. Seseorang yang tak ku ketahui. Aku cetak semuanya, duduk di meja tatap bukti. Ini bukan selingkuhan biasa. Lebih rumit.
Aku pikir telepon Andi, tapi tahan. Mungkin karena tatapan paniknya kemarin, atau koto kamu tak akan mengerti. Dia bayar ini meski uang ketat, bahkan tak pernah lewat. Alamat di Bogor, 20 menit dari depok kami. Aku lipat kertas, masukkan tas. Rizky baru pulang 6 jam lagi. Cukup waktu. Perjalanan terasa panjang. Aku berhenti 2 kali mau balik, tapi paksa lanjut. Tangan berkeringat pegang setir. Harapan baru tak seperti foto website ceria. Bangunan tua 1 lantai dikeliling pohon pinus tinggi, parkiran setengah kosong. Aku duduk di mobil 10 menit, lihat orang keluar masuk. Akhirnya masuk. Lobi bau desinfektan dan bunga plastik. Bisa dibantu? Resepsionis Ibu Siti, moto baik. Aku kunjungi seseorang. Tapi tak yakin. Suamiku bayar di sini, aku baru tahu dari laporan ban. Ando keluarga. Suami saya Andi Pratomo. Ibu Siti ketik, wajah berubah simpati. Oh, Ando istri Andi. Dia datang tiap bulan kunjungi Santi. Saudara yang sangat setia. Saudara? Aku pegang meja. Andi anak tunggal, orang tuanya meninggal muda. Tapi dia urus Santi, bayar semua. Kami kira Anda tahu. Santi. Nomo itu buat segalanya nyoto. Boleh aku lihat dia? Maaf, Anda tak didaftar pengunjung. Hanya Andi. Dia minta keluarga sojo, dia satu-satunya kontak. Aku tenggelam. Andi tak hanya sembunyikan, dia cegah aku tahu. Apa salahnya Santi? Dia punya masalah mental berat sejak usia 20-an. Andi walinya sebelum kalian nikah. Wali. Semua klik, pembayaran, rahasia, panik Andi. Santi bergantung padanya, bahkan kadang pikir dia pacar. Aku tak bisa pergi. Jam kunjungan mulai 1 jam lagi. Aku bujuk Ibu Siti dengan suara putus asa. Akhirnya dia kasih tahu, kamar 127. Belok kiri pos perawat. Kalau ada yang tanya, jangan bilang dari soyo. Aku tunggu, lihat keluarga datang pergi. Hati bertanya kategori mono aku saat bertemu Santi. Saat jam mulai, aku ikuti lorong. Pintu 127 bertuliskan Santi Pratama. Aku ketuk. Masuk. Kamar kecil nyaman. Perempuan akhir 20-an, rambut panjang hitam, moto coklat sama Andi. Wajahnya bersinar. Andi. Kamu datang lebih awal dan tampak beda. Potong rambut. Aku bukan Andi. Aku Rino, istri Andi. Ekspresi Santi berubah, bingung, sadar, takut. Dia duduk berat. Istri. Andi punya istri. Yo, 8 tahun. Kami punya Rizky. Santi tatap lomo. Dia tak pernah bilang menikah. Dulu dia cerita tentangmu saat muda. Tapi berhenti. Aku pikir kalian putus. Aku duduk di kursi sebelah. Santi, bagaimana kamu kenal Andi? Dia kakakku. Kakak laki-lakiku. Urus aku sejak 22 tahun. Kakak. Kebenaran yang kuarungi seharian. Andi punya adik perempuan sakit jiwa, tinggal di sini bertahun, dan aku tak pernah tahu. Andi tak pernah cerita tentangmu. Wajah Santi runtuh. Dia malu padaku. Aku rusak. Orang tua kami kirim aku pergi karena terlalu merepotkan. Andi pilih aku, mereka tolak kami berdua. Potongan menyatu. Orang tua Andi tak meninggal seperti ceritanya. Mereka tinggalkan anak karena malu penyakit Santi. Apa yang terjadi saat kamu 22? Aku psikosis.
Dengar suara, lihat hal tak odo. Tak bisa kerja, tak urus diri. Dia pandang jendela. Kadang otakku lupa. Hari ini aku telepon Andi bilang cinta. Aku tahu dia kakak, tapi kadang pikir pacar. Dokter bilang bagian penyakit. Panggilan telepon. Akhirnya masuk akal. Aku pulang linglung. Jemput Rizky, jalani rutinitas seperti di air, dunia bergeser. Truk Andi sudah di halaman. Dia duduk di meja, moto merah tak tidur. Ayah. Rizky lari, peluk Lomo. Andi angkat dia. Sekolah bagus. Belajar dinosaurus. Lalu ke aku, Rizky main di kamar dulu, ibu ayah bicara. Setelah Rizky naik, aku bilang pelan, aku ke harapan baru hari ini. Bahu Andi merosot. Mereka telepon aku. Aku bertemu Santi. Dia tersentak. Rino, aku bisa jelaskan. Dia cerita semua, penyakit, orang tua, kenapa di sono. Aku duduk, amarah terganti rasa sakit dalam. Kenapa tak pernah cerita? Andi kubur wajah di tangan. Matanya merah penuh sakit. Karena malu. Bukan malu Santi, tapi orang tua yang buang dia seperti sampah. Malu aku tak bisa rawat sendiri. Malu bohong supaya orang pikir aku normal. Normal? Aku pegang tangannya. Punya adik sakit jiwa tak buatmu abnormal. Benarkah? Saat pacaran dulu, kamu cerita ingin keluarga besar, orang tua penyayang. Bagaimana aku bilang orang tuaku tolak kami? Adikku di fasilitas karena kadang pikir aku pacarnya. Suara Andi pecah, hancurkan hatiku. Kau bisa percaya padaku. Aku ingin. Tapi semakin lama ditunda, semakin sulit. Lalu nikah, punya Rizky. Takut kau pergi, takut anak warisi penyakit, takut kau tak tahan keluarga berantakan. Aku bawa sendirian 8 tahun. Kunjungi tiap bulan, urus semua. Tanggung jawabku. Tak bisa tinggalkan seperti orang tua. Air mata mengalir. Tapi tak mau kehilangan kamu dan Rizky. Kalian segalanya. Panggilan kemarin. Dia bingung kadang. Obat bantu, tapi episode campur aduk. Dia butuh suaraku hari buruk. Di pikirannya, aku bukan kakak. Aku bayang Santi sendirian di kamar kecil, hanya kunjungan Andi. Andi bawa beban sendirian, bayar susah, bohong lindungi rahasia. Aku tak kemono-mono, kataku tegas. Marah kau tak percaya, tapi aku tetap di sini. Andi angkat kepala, harap dan tak percaya. Kau tidak. Santi adikmu. Dia keluarga kita. Aku peluk dia. Tubuh Andi gemetar lega. Maaf, Rino. Maaf bohong. Kita lewati bersama. Tak ada rahasia lagi. Untuk pertama kali hari itu, aku rasa kami akan baik-baik saja. 3 bulan kemudian, aku di kamar Santi bantu atur foto dari album keluarga. Dia angkat foto ulang tahun Rizky ke-6, senyum lembut lihat wajah berlumur coklat. Dia mirip Andi kecil. Rambut acak, senyum nakal. Kamu harus lihat dia excited. Matanya seperti rencana kuasai dunia. Santi tertawa, suara yang kini lebih sering. Aku suka ketemu dia saat hari baik. Kami kerja sama Martinez bangun batas sehat. Beberapa hari Santi jernih, paham hubungan. Hari lain penyakit buat bingung. Sebenarnya Andi bawa Rizky minggu depan. Dokter juga odo. Moto Santi bersinar lalu khawatir. Kalau aku bingung. Kalau bilang hal yang takutkan dia. Kita tangani bersama. Itu yang keluarga lakukan. Koto keluarga masih baru untuk Santi,
tapi semakin mudah. Andi dan aku habiskan jam terapi, lewati kerusakan rahasia per tahun. Tak mudah, kadang aku masih marah, tapi kami bangun lebih kuat. Rino, terima kasih tak benci aku. Kenapa benci? Kamu tak buat Andi bohong. Itu pilihannya. Kamu hanya jangkau orang yang selalu odo untukmu. Santi angguk, tapi masih bersalah. Dokter bilang normal. Lagi pula, kalau tak odo panggilan itu, aku tak tahu kamu. Tragedi, karena Rizky pantas tahu bibinya. Perjalanan pulang jadi rutinitas, tapi hari ini penuh harap. Di rumah, Andi dan Rizky bangun rumah pohon di halaman. Proyek Andi tangani stres. Gimana Bibi Santi? Rizky panggil dari tanggo. Kami cerita pelan-pelan, Bibi sakit otak kadang beda, tapi tetap keluarga, kami cinta. Dia baik, excited ketemu kamu minggu depan. Apakah dia akan tinggal sama kita? Andi dan aku tukar pandang. Kami bahas kemungkinan pindah ke rumah kelompok dekat, mungkin apartemen sendiri nanti. Mungkin. Tapi meski tak tinggal, dia tetap keluarga. Malam, setelah Rizky tidur, kami duduk teras lihat bintang. Tradisi baru kami. Andi pegang tangan. Aku tak pernah pikir bilang ini, tapi senang kamu jawab panggilan itu. Hampir hancurkan kami, tapi justru buat lebih kuat. Bawa Santi ke cahaya, bukan bayang. Aku sandar bahunya, rasakan hangatnya. Tak ada rahasia lagi. Tak ada rahasia lagi. Untuk pertama kali bulan ini, aku percaya sepenuhnya. Hidup kami berubah pelan tapi pasti. Rizky mulai tanya tentang Bibi Santi setiap hari. Kami bawa dia kunjungan pertama minggu itu. Dr. Martinez dampingi. Rizky pegang tangan Santi pelan, cerita dinosaurus favoritnya. Santi dengar dengan mata berbinar, tak bingung hari itu. Kamu mirip ayah kecil, katanya lembut. Rizky tertawa, Bibi juga mirip ayah. Andi berdiri di belakang, mata basah. Untuk pertama kali, keluarga lengkap di satu ruangan. Pulang, Rizky tanya, Bibi Santi bisa main truk sama aku. Kami jawab, suatu hari, insya Allah. Di terapi keluarga, kami belajar banyak. Stigma penyakit mental di Indonesia masih kuat. Andi pernah sembunyikan karena takut tetangga gosip, takut Rizky dikucilkan. Tapi kami putuskan terbuka pelan. Andi mulai cerita ke teman dekat di proyek konstruksi. Beberapa mengerti, bahkan bagi pengalaman sendiri. Santi mulai progres. Obat baru, terapi rutin, hari baik lebih banyak. Kami bantu dia belajar keterampilan sederhana, masak nasi, lipat baju. Suatu sore, dia telepon sendiri. Rino, terima kasih. Aku tahu aku kakak Andi, bukan pacar. Otakku lebih jernih sekarang. Suara tak odo kikik aneh lagi. Hanya suara adik yang tulus. Aku dan Andi semakin dekat. Malam kami duduk teras, cerita masa lalu yang dulu disembunyikan. Andi cerita masa kecil, Santi kecil pintar, tapi mulai aneh usia remaja. Orang tua malu, kirim ke panti, Andi lawan sampai disound. Aku tak mau Rizky alami itu. Makanya sembunyikan. Aku peluk dia, sekarang kita hadapi bersama. Finansial mulai stabil. Andi tambah proyek kecil, aku mulai jualan online kue rumahan. Pembayaran harapan baru tetap, tapi kami rencana pindah Santi ke fasilitas lebih dekat Depok. Dia bisa datang tiap minggu, kata Andi. Bahkan libur akhir pekan di rumah. Rizky gambar keluarga besar, ayah, ibu, dia, dan Bibi Santi dengan senyum lebar. Bibi Santi bagian kita, katanya bangga. Aku tempel di kulkas, tiap lihat ingat perjalanan kami. Suatu hari, Andi bawa bunga pulang.
Untuk istri terbaik yang jawab telepon yang ubah hidup kita. Kami tertawa. Panggilan yang dulu hancurkan, kini jadi berkah. Santi tak lagi rahasia gelap, tapi cahaya yang satukan kami. Malam itu, saat Rizky tidur, kami duduk teras lagi. Bintang bersinar terang. Andi pegang tanganku erat. Terima kasih tak pergi. Terima kasih terima Santi sebagai keluarga. Aku cinta kamu, Andi. Cinta keluarga kita yang lengkap sekarang. Tak ada rahasia. Hanya cinta, kepercayaan, dan harapan baru. Seperti nama fasilitas itu, harapan baru. Kami benar-benar mulai lagi. Dan untuk selamanya, aku tahu, telepon itu adalah panggilan yang selamatkan pernikahan kami.